lagi dengan Ibu di pertemuan ke-9 mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang akan kita pelajari ini penerusan dari materi sebelumnya, materi 8 tentang deret. Kan kalau kemarin itu kita hitung-hitungan ya. Nah, ini juga hitung-hitungan cuma tapi ntar dalam prakteknya ada aplikasinya. Jadi ntar ada prakteknya itu di dalam penerapan ekonomi. Jadi ntar soalnya cerita gitu ya. Tapi sama-sama hitung-hitungan juga, cuma soal cerita kan. Kalau kemarin kan langsung angka-angka, apa yang diketahui A, apa yang diketahui B, atau R, atau S gitu ya. Nah kalau ini langsung soal ceritanya. Nah nanti cara ngerjainnya yuk bareng-bareng. Di sini untuk penerapan ekonomi ada 3 model perkembangan usaha, bunga majemuk, sama pertumbuhan penduduk. Kalau untuk perkembangan usaha, kita nanti pakai rumus deret hitung ya, atau aritmatika gitu. Nah, kalau bunga majemuk dia rumusnya beda lagi nanti ada. Nah, itu biasanya berkaitan tentang simpan, ada penyimpanan, nabung gitu, atau minjem. Nah, simpan pinjam. Jadi nabung atau minjam di bank atau minjam di mana gitu ya. Nanti pakai bunga majemuk gitu, ada bunganya. Nah kalau untuk pertumbuhan penduduk ini nanti pakai deret, habis hitung apa? Ukur. Nah gitu ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi untuk materi ini agak lumayan ya, lumayan membuat pusing, makanya benar-benar harus diperhatikan pelan-pelan ya. Yuk, Ibu langsung aja ke contoh soalnya biar langsung diterapin ke dalam hitung-hitungannya. Jadi nggak usah bahas rumusnya kan udah kan yang hitung berapa kemarin, yang ukur juga berapa. Jadi kalau langsung saya contoh aja. Nih diketahui untuk contoh 1, sebuah dealer sepeda motor baru setahun buka usaha nih ceritanya. Nah terus bulan pertama stok persediaan rata-rata jumlah permintaan 7 buah. Nah ini ada juga yang di itu ya, salah diralat. Nanti bulan pertama stok persediaan ini sepedanya ya, sepeda. Nah di buku paket kan apa sepeda langsung motor ya. Nah nanti diralat ada tambahan lagi sepeda sebanyak 10 buah gitu ya. Nah nanti baru titik, baru rata-rata jumlah pemerintahan yaitu 7 buah gitu. Berapa jumlah stok persediaan bulan ke-7? Nah yuk kita bahas. Bulan pertama stok persediaan sepeda sebanyak 10 buah. Berarti kalau 10 buah ini jadi apa? 10 buah berarti jadi A ya, A nya 10 gitu ya. Ini tambahin ya, pokoknya yang di buku paket nggak ada, tambahin 10 buah. Nah rata-rata jumlah permintaannya 7 buah. Berarti rata-rata jumlah permintaan itu kalau di sini namanya B atau selisih ya. Jadi B-nya itu 7 gitu ya, ingat. Nah, kalau udah berapa jumlah stok persediaan bulan ke-7? Kalau kemarin kita jumlah itu kan pasti J. Nah, kalau di sini lihat dulu kata-katanya. Jumlah siapa? Stok persediaan. Nah, berarti kalau stok persediaan namanya di sini S ya. Bukannya selalu arti jumlah itu J, tapi lihat di kata-katanya. Berapa jumlah dari stok persediaan bulan ke-7? Kan bulan pertama dapat 10. Bulan kedua berapa? 3 berapa? Nah, berarti jumlah stok persediaan bulan ke-7 berarti S7 maksudnya. Nah, kecuali gini kata-katanya. Berapa jumlah stok persediaan selama 7 bulan? Nah, ada kata selama. Berarti kalau selama itu baru nanti jumlah J-nya. Tapi kalau misalnya ini bulan ke-7, kita namanya S gitu ya. Harus bisa dibedain ya. Nah, berarti yang ditanya S7. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, ayo langsung kita kerjain, ditanya S7. Jadi
SN ya, rumusnya apa SN? Untuk yang deret hitung, ini deret hitung ya, ada kata A sama B, berarti rumusnya apa? A plus N min 1 B gitu kan. Nah, kalau udah langsung deh dimasukin, berarti S nya berapa? 7 kan. S7 sama dengan A nya berapa tadi? 10 ditambah N nya berapa? 7 dikurang 1 dikali B nya berapa? 7. Nah, jadi S7 sama dengan 10 ditambah 7 kurang 1 berapa? 6 dikali 7. Berarti S7 nggak boleh 10 tambah 6. Ingat ini dulu kurungin. 10 tambah 6 kali 7 42. Nah, 42 baru tambah 10. Hasilnya 52. Nah, baru dikasih kesimpulan. Jadi jumlah stok persediaan bulan ke-7 adalah berapa? Nih, 52. Nah, selesai. Gitu ya. Sekarang lanjut kita contoh yang kedua. Nah, ini contoh kedua. Untuk contoh kedua, sama dari buku paket. Ini ibu bahas di latihan soal biar paham. Dia ada di lat soal yang A halaman 54. Kenapa dibahas? Biar nggak pusing karena agak lumayan, makanya ibu bahas. Yuk pelan-pelan. PTX produksi sepatu tahun ke-5 mencapai 1000 tahun ke-5, berarti dia S5 ya. Jadi S5 nya dapet S5 nya 1000 ya, langsung aja. Nah, pada tahun ke-9 produksinya 1200, tahun ke-9 berarti S9 gitu ya, 1200. Nah, berapa produksi sepatu pada tahun ke-1? Berarti nyari A ya, atau S1 ya. Dan berapa jumlah produksi sepatu selama 4 tahun? Jumlah produksi selama, nah ada kata selama, berarti dia J ya, ingat J4. Nah, kecuali jumlah produksi sepatu bulan ke-4, berarti ntar jadi S4. Tapi karena kata selama, berarti selama itu pakai J jumlah ya. Nah, berarti yang ditanya apa? A sama si J4 gitu ya. Kalau udah langsung kita cari, yuk cari A nya dulu. Nah, cari A nya dari mana? Dari yang diketahui ini nih, S5 sama S9. Nah, untuk S5 rumusnya SN tuh apa sih? A plus N min 1 B kan. Berarti kalau S5 N 5 ganti S5 sama dengan A plus N 5 kan, 5 kurang 1 dikali B. B nya udah ada belum? B nya belum ada kan. Nah, biarin kalau B nya belum ada, nanti kita cari pakai eliminasi sama S9. S5 nya berapa? 1000 ya, 1000 A nya plus N kurang 1, 5 kurang 1 maksudnya 4 B gini kan. Nah, dapat persamaan 1 dikotakin sama ibu. Nah, sekarang nyari S9. S9 rumus sama kan A plus N nya 9 kan, 9 kurang 1 B, berarti S9 berapa? 1200 A plus 6 kurang 1 berapa? 8 B. Nah, ini jadi persamaan kedua. Ribet ya? Apa-apa ya ribet ya, pelan-pelan. Nah, nanti persamaan 1, persamaan 2 kita cari, ntar dapat A sama B nya pakai dieliminasi ya, kayak dulu. Kalau udah kita cari yuk di sini eliminasi. Nah, ini masih ada space kosong, cari ke sini ya. Nah, ini A plus 4B tulis ya,
A plus 4B sama dengan 1000. Satu lagi A plus 8B sama dengan berapa? 1200. Jangan bingung ya, ibu nulisnya sama dengan di belakang. Ini kan di depan, di belakangin. Nah, yuk. A sama A udah sama kan depannya? Ingat, berarti udah sama, tinggal dikurang. A dikurang A habis kan? Nah, 4B dikurang 8B. Berarti min 4B ya kan? 1000 dikurang 1200 berarti minus 200. Berarti B sama dengan minus 200 dibagi ini minus 4 ya kan? Min bagi min jadi plus, 200 bagi 4 50. Nah, dapat B-nya 50. Kalau udah, langsung kita cari A-nya. Masukin ya, dari A-nya boleh yang pertama atau yang kedua. A plus 4B sama dengan 1000. Nah, berarti A plus 4, B-nya berapa? 50 ya. 1000. Berarti A plus 4 kali 5 berapa? 200. 200 ya. Sama dengan 1000. Berarti A sama dengan 1000. Nah, plus 200 pindah ruas jadi minus 200. A sama dengan 800 kan? 1000 kurang 200. Nah, dapat A-nya 800. Nah, selesai yang nyari yang pertama kan? 800. Nah, kalau udah, langsung kita cari yang si J4. Nah, yuk nyari J4. Rumusnya apa? JN. JN rumusnya N per 2, 2A plus N minus 1B ya. Yang si deret hitung ya, ingat JN. Nah, ini rumusnya JN. Langsung cari J4. 4 sama dengan, berarti N 4. Berarti 4 dikurang 2. 2 dikali A-nya berapa? Nih ya, dapat 800. Ditambah N-nya 4. Dikurang 1. B-nya berapa? 50 ya. Nah, berarti 4 kurang 2. Bagi, maksudnya bagi 2, 2. Nah, 2 dikali 800. 16, 00 ya kan. Nah, 4 kurang 1. 3 dikali 50. Nah, berarti 2. 1600 tambah 3 kali 50 berapa? 15, 0 ya. 3 kali 5, 15, 0 tambahin. Nah, jadi 2. Nah, tambahin dulu. 1600 ditambah 160 berapa? 1750 gitu kan. Kalau udah baru dikali kedua deh. Jadi berapa? 3500. Dapat J4-nya. Nah, selesai. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi jumlah produksi selama 4 tahun adalah 3500 gitu. Ya. Oke deh, selesai contoh kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini sudah ada soalnya yang ada di buku paket ya, halaman 55. Kan kalau tadi kita menerangkan tentang model perkembangan usaha ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang model bunga majemuk. Di sini ada rumusnya sudah untuk yang model bunga majemuk. Jadi kan kalau model bunga majemuk itu berkaitan tentang simpan pinjam ya. Menyimpan atau menabung atau meminjam gitu ya. Contoh soalnya yuk langsung. Tuan B ingin total tabungannya, nah 5 tahun yang akan datang sebesar 20 juta. Berarti 20 juta ini jadi apa? Namanya F ya. Nah, jadi F ini betul sini ya. Jumlah yang akan datang. Gitu. Rumusnya sama kayak di buku paket ya. Kalau P itu jumlah sekarang. Nah, jumlah harganya ya. P kan price kan. Atau harga sekarang. Atau harga atau jumlah ya.
sekarang. Nah, kalau I itu tingkat bunga. Jadi ada tingkat bunganya berapa gitu. Nah, ada juga N. N ini jumlah tahun. Jumlah tahun ya, N ya. Nah, ada juga M. Kalau N kan jumlah tahun. Kalau M itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, 1 tahunnya gitu. Jadi nanti di frekuensinya berapa kali gitu, berapa lama dia dalam setahunnya nanti gitu ya. Yuk kita akan bahas dulu. Di sini 5 tahun yang akan datang berarti N-nya 5, 20 juta. Jadi nanti diketahui F5 ya. Karena kan F itu kan jumlah yang akan datang. Kan akan datang nih, berarti kan F. F berapa? Berapa tahun? 5. Nah, berarti ini N-nya 5. Jadi F5 gitu ya. F5-nya itu 20 juta. Nah, asumsi perkiraan suku bunganya. Nah, suku bunga itu berarti kan I ya. 6%. Nah, berarti I-nya sama dengan 6%. Nah, karena persen kita rubah ke desimal. Jadi 0,6 bagi 100, 0,06 ya. Nah, gitu. N-nya 5. Karena kan ini 5 tahun. Berapa besar tabungan saat mulai menabung di awal? Nah, berarti kan kalau di awal itu namanya P. Gitu kan? Berarti P yang ditanya. Makanya langsung kita cari rumusnya ya. Untuk rumusnya, ini yang tadi Ibu tulis di sini, ini kan untuk mencari Fn. Nah, jika mencari P, berarti diputar. Jadi P di depan. Sudah ada di buku paket ya. Nah, ini. Nah, sebelah kiri Ibu nih. Jadi kalau misalnya mencari P, jadi P-nya di depan. Jadi dibalik F-nya di belakang gitu ya. Sama aja ini ceritanya pindah ruas jadi gini. Tapi ini sumbernya dari ini juga sama ya. Jadi bisa ini, tergantung nanti yang ditanya apa. Kan kalau yang di buku paket pakai rumus ini, nggak apa-apa sama aja, nanti tinggal P-nya dipindah ruas, diputar. Nah, cuma biar nggak ribet ya udah Ibu langsung pakai cara yang ini aja ya. Yang rumus P sama dengan. Jadi yang ini terus lagi rumusnya P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. Nah, yuk kita cari. 1 dikali F itu sama aja F ya. F-nya itu berapa? 20 juta. Jadi kan 1 dikali F sama dengan F, langsung aja 20 juta di sini ya. Jangan bingung. 1 kali 20 juta, 20 juta kan? Terus per 1 plus I-nya berapa tadi? 6%. Jadi dirubah 0,06 kan? Tulis ya 0,06. Nah, kurungin lagi. Nah, ini N. N-nya berapa tadi? Ada 5 kan? 5 tahun kan? Berarti 5. Nah, kalau sudah langsung kita cari 20 juta per. Nah, kalau kayak begini ini berarti 1 tambah 0,06 dulu ya. Jangan langsung pangkatin 5. Jadi yang dalam kurung dulu nih. Nah, berarti kan 1 tambah 0,06 berapa? 1,06 pangkat 5 gitu ya. Nah, berarti kalau ini pangkat ya, bukan dikali, ingat. Nah, tuh. Di pangkatnya 5 kecil. Nah, berarti kalau udah 20 juta dibagi 1,06 pangkat 5 berapa? Ayo coba dicari. Kalau dapat 1,338 gitu ya. Nah, itu udah deh, tinggal dibagi. Berapa dapatnya? 14 juta 947.683,11. Nah, selesai. Gampang ya. Kalau di buku paket kan
dari rumus yang ini. Nanti kalau udah selesai P nya diputar, pindah ruas, jadi kayak gini deh. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jadi ini tergantung soalnya. Besar tabungan siapa? Tuan B ya. Saat menabung awal tahun sebesar berapa? Ini ya. Terus lagi RP 14.947.683,11 rupiah. Nah, gitu. Paham ya? Kalau udah, langsung kita ke contoh yang keempat. Nah, di sini juga sama kasusnya. Seorang nasabah pinjam uang, berarti tetap ya kita pakai model bunga majemuk di bank 10 juta. Berarti kan ini awal. Berarti kalau karena awal dia namanya P. Gitu. Nah, jangka waktunya 3 tahun. Berarti N-nya 3 dengan bunga bungut I ya. Nah, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Berarti setelahnya ya, yang akan datang. Berarti kalau yang akan datang yang ditanya berarti si F N. Gitu ya. Nah, yuk berarti langsung kita kerjakan. Jadi diketahui apa aja di sini? P 10 juta, N-nya 3, I-nya 12%. Yang kita rubah 12 bagi 100 berapa? Jadi 0,12 gitu ya. Nah, kalau udah langsung apa lagi ya? Udah gitu aja ya. Nah, ini ada 2 soal nih. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? 1. Nah, baru terus seandainya perhitungan terus semester. Nah, ini ada 2 jadi ya. Jadi ini dulu, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Berarti kita cari FN ya saat pelunasannya. Ini yang A-nya yang ditanya. Nah, ini yang B-nya ditanya. Berarti ditanya FN pelunasan yang kedua ini kan A, FN ada tiap semester. Nah, berarti kan kalau tiap semester itu kan nggak nyampe setahun kan. Nah, nanti akumulasinya dia jadi M gitu. Berarti FN yang tiap semester gitu. Nah, rumusnya pakai yang mana? Pakai ini di atas sama. Jadi yang pertama kita pakai yang ini dulu, yang FN yang P kali 1 plus I pangkat N. Nah, nanti yang kedua, yang seandainya bunga tiap semester baru pakai yang ada M-nya. Gitu ya. Yuk. Jadi yang A ini langsung FN P 1 plus I pangkat N. Berarti FN-nya P-nya berapa? Dapat ya, 10 juta. 10 juta kurang buka ya, 1 dari soal rumus maksudnya, plus I-nya berapa? 0,12 pangkat N. N-nya berapa? 3 ya. Nah, udah deh, tinggal dicari deh, hitung 10 juta. Nah, 1 plus 0,12 dulu tambahin, berarti 1,12 ya, pangkat 3. Nah, cari dulu 1,12 itu pangkat 3 berapa? Jadi 1,12 kali 1,12 kali 1,12 sampai 3 kali ya. Dapat berapa? 10 juta. Dapat 1,4049, banyak banget nih. 28. Nah, kalau udah langsung dikali sama si 10 juta kali sama ini. Jadi berapa kalkulator? Nolnya bergeser jadi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 0 lagi 1. Gitu. Caranya gampang kalau ada
nol doang dikali-kalinya. Kalau puluhan atau ribuan atau ratusan gitu ya. Nah, 14040928 nah gitu ya. Jadi 14.049.280. Nah ini jadi jumlah uang yang harus dikembalikan saat pelunasan berapa? RP ini tulis 14.049.280 gitu ya. Nah, selesai. Sekarang langsung kita yang soal berikutnya. Seandainya, ada seandainya perhitungan pembayaran bunga tiap semester. Nah, berarti M. Nah, ini M itu akumulasi selama 1 tahun. Nah, tiap semester ini ada berapa? Dalam setahun ada 2 kan? Berarti jadi 2. Ngerti nggak? Karena 1 semester ada 2 dalam, karena 1 semester itu ada 2 dalam satu tahun gitu ya. Jadi ada 2 semester maksudnya gitu ya. Ada 2 semester gitu aja biar nggak pusing. 2 semester dalam 1 tahun. Makanya 2. Misalnya kalau bukan 1 semester dalam tiap 3 bulan, ya udah berarti ntar 1 tahun dibagi 3, 12 bagi 3. Nah gitu. Pokoknya tergantung dari soalnya ya. Kan kalau tiap semester itu kan 6 bulan kan. Gitu kan, 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan itu dari 1 tahun dibagi 6 bulan. Gitu kan. 1 tahun berapa bulan? 12 kan. 12 bagi 6 berapa? 2. Nah gitu cara gampangnya ya. Ini M-nya. Itu pokoknya 1 tahun dibagi berapa yang ditanyanya. Gitu. Nanti kan 2. Nah kalau udah langsung kita masukin ke rumusnya. Kan udah ya. Yang pelunasan sekarang yang tiap semester. Berarti ini udah. Sekarang berarti yang B. Pakai ini rumusnya ya. Yang ada M-nya. Berarti FN sama dengan P1 plus I per M kali N. Jadi FN, P-nya berapa tadi? 10 juta. 1 plus I-nya berapa? 0,12 bagi M-nya 2 kan? Nah, per M-nya 2 dikali N-nya berapa? 3 gitu ya. Kalau udah berarti 10 juta terus lagi 10 juta kurungin, nah 0,12 bagi 2 berapa? Terus 1 berapa? 0,06 kan? Nah 2 kali 3 6. Nah, kalau udah gini berarti 10 juta 1 tambah 0,06 berapa? 1,06 gitu kan? Pangkatin 6. Nah, berarti pangkatin 6 dulu. Ayo cari 1,06 pangkatin 6. 0,6 kali berarti 10 juta dikali berapa? 1,418519111. Ini ibu tulis semua ya. Udah deh, mundur angkanya sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di sini 1,4185,191,1. Nah, koma. Tapi di sini ribuan. Jangan sampai ketukar ya antara koma sama titik. Gitu ya. Jadi kita kesimpulan. Jadi jumlah yang dikembalikan RP berapa nih? 14.185.191,1 rupiah. Itu deh selesai. Semoga paham ya. Habis itu kita lanjut ke
model yang terakhir, yaitu model pertumbuhan penduduk. Tapi sebelum ke model pertumbuhan penduduk, Ibu mau jelasin satu contoh soal lagi yang ada di latihan soal halaman 56 ya. Ini Ibu bahas kenapa? Karena takutnya kalian pusing, jadi makanya Ibu bahas aja di sini ya. Oke, yuk, ada jika nasabah soalnya ingin uang depositonya selama 5 tahun jumlahnya segini, 20 juta, berarti ini N5 ya. Langsung aja ya, diketahui N-nya 5, ingin jumlahnya segini berarti yang akan datang ya, berarti dia F-nya 20 juta, suku bunganya 12%, berarti tadi I-nya 12%, berarti bagi 112, 0,12 gitu ya, per tahun ini ya, agak pudar tulisannya. Terus dan dimuakan tiap tahun di bunganya, berapa yang harus didepositokan sekarang, berarti ada satu soal, ini A, soal yang A. Satu lagi seandainya, nah yang kayak tadi ya, uang dibungakan tiap 6 bulan, berarti ini soal yang B, berarti ini jadi M ya, gitu. Kita ada M 6 bulan. Nah 6 bulan ini berapa semester? Berapa tahun? Berarti kan 12 dibagi 6, hasilnya 2 sama kayak tadi ya. Cuma kan kata-katanya kalau tadi itu satu semester, kalau ini pakai bulan, 6 bulan. Tapi sama aja, satu semester itu 6 bulan ya. Berapa uang yang sudah depositkan sekarang? Ini berarti yang B-nya yang tadi ya. Berarti rumusnya kita pakai yang satu yang pakai N aja, yang satu lagi ada M-nya. Gitu ya ini. Udah tulis ya. Karena yang ditanya itu adalah yang didepositokannya sekarang, bukan yang akan datang, berarti P yang ditanya. Nah kalau F itu yang akan datang. Tuh, ini kan kebalikannya. Kan kalau tadi kan yang akan datang yang kita tanya, kita cari. Nah kalau ini kebalikannya, yang akan datang udah ada. Jadi yang sekarang belum tahu nih berapa. Gitu. Yuk, langsung aja pakai rumus yang ini. Yang A ya. Udah. Berarti P sama dengan, Ibu nggak usah nulis lagi ya, ini 1 itu tulis dari soal, dari rumus, per 1 lagi plus I nya berapa, 0,12 ya. Nah pangkat N nya berapa, 5 gitu kan. Nah, 5 dikali F nya berapa, F nya tadi 20 juta, 20 juta. Nah selesai. Nanti kalau 20 juta, 1 kali 20 juta, 20 juta ya, di atas ke atasin aja ya. Berarti 20 juta per 1 plus 0,12 tambahin, jadi 1,12 ya, pangkat 5. Nah, cari yuk 1,12 pangkat 5 jadi berapa? Jadi 20 juta. Udah cari? Berapa? Ibu tulis semua ya, 1,7623 416. Nah, udah deh, tinggal dibagi pakai kalkulator. 20 juta bagi 1,76 sekian, jadi dapat 11 juta 348,537,6. Gini ya, selesai. Jadi yang didepositokan sekarang adalah RP berapa, 11.348.537,6 rupiah. Tuh. Selesai yang A. Sekarang kita yang B. Seandainya uang dimuakan itu tiap 6 bulan, berarti pakai rumus ini ya, yang ada pokoknya ada nggak setahun, ada bulan-bulanan, berarti pakai ada M-nya rumusnya gitu. Jadi 1 per, langsung ya, 1 plus I nya tadi berapa, sama ya, 0,12 per M. Nih ini yang di buku paket ada per M ya, diralat ya, soalnya ada yang kurang itu, jadi ditambahin per M. Nah M nya itu berapa, 2 ya kan, yang tadi Ibu tulis 2 dari 6 bulan,
karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi 12 bagi 6, 2 gitu. Ya, M nya 2, N nya tadi berapa? 5. Nah, dikali sama si F nya berapa? 20 juta. Nah, 20 juta kali 1 masuk ke atasin ya, 20 juta per, nah ini 1 plus 0,12 bagi 2 berapa? 0,12 bagi 2 0,06 ya. Nah, 2 kali 5 10 gitu kan. Kalau udah langsung dicari yang bawahnya dulu, atasnya tinggal mendain ya, 20 juta per 1 plus 0,06, jadi 1,06 ya, pangkatin 10. Wah, banyak banget pangkatin 10. Nah, dapat berapa? 20 juta per 1 pangkat 1,06 pangkatin 10 kali 1,06 nya dapat 1,7908476. Nah, dah bagiin deh 20 juta bagi 1,79 sekian, dapat 11 juta maksudnya. 11 juta 167.896,14. Nah, jadi uang yang harus didepositokan tiap 6 bulan adalah berapa? Rp 11.167.896,14. Nah, gitu ya. Mudah ya, gampang, tinggal masukin aja rumusnya. Ini udah rumusnya, udah ada semua deh. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh 6 ini yaitu tentang model pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini kita pakai rumus deret ukur ya, atau deret geometri. Nah, ini rumusnya udah ada kan kalau deret ukur yang kemarin gimana? A dikali P N minus 1 gitu ya kan. Nah, ini sama aja kayak ini, cuma istilahnya doang yang dibedain. Jadi ini kan dari suku kan, sukunya suku PT. Jadi PT ini adalah jumlah si tahun ke T gitu ya. Dan itu ada berapa tahunnya. Nah, ini kalau P1 berarti jumlah tahun sekarang, yang sekarang jumlahnya. Nah, ada R ini ada R besar, ada R kecil ya. Intinya kalau R ini persentase, jadi nanti ada persentasenya berapa persennya gitu ya, persennya aja lah. Nah, gitu. Nah, T ini berapa waktunya itu dalam setahun itu, ada berapa tahun maksudnya ya. Nah, nanti biar nyari R besar, cari dulu R kecilnya gitu. Ini rumusnya ya. Yuk langsung kita bahas aja. Soalnya penduduk desa dengan jumlah 1 juta berarti jadi apa? Jadi P ya. Tahun 2007 berarti ini jadi P1 gitu ya. Awalnya yang sekarang maksudnya. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 5%. Nah, persen-persen berarti ini namanya si R kecil dulu. Nah, nanti dirubah ke R besar. Berapa jumlah penduduk tahun 2011? Nah, jangka waktunya yaitu dari 2007 ke 2011. Berarti kita cari ada berapa tahun? 2007 sampai 2011. Berapa tahun hitung? 27, 28, 2009, 2010, 2011. 5 ya. Berarti T-nya sama dengan 5. Gitu ya. Jadi diketahui P1-nya 1 juta tadi kan ya. Nah, terus T-nya 5 gitu kan. Tadi 2007 sampai 2011. Terus R-nya 5%. Seperti biasa dirubah ke desimal, 5 bagi 100 0,05 ya.
Nah, sekarang kita cari dulu R besarnya. Berarti R besar itu rumusnya apa tadi di sini? 1 plus R. Berarti 1 plus R-nya berapa? 0,05. Nah, dapat jadi 1,05. Nah, itu R-nya ya. Nah, ditulisin. Jadi R-nya 1,05. Ya udah, langsung masukin rumusnya ini, PT. Jadi PT sama dengan P-nya berapa? Tadi 5, berarti langsung sini 5 ya. Nah, P1-nya berapa? 1 juta dikali R besarnya. Ini kan 1,05. Nah, kurungin pangkat T kecil 5 dikurang 1. Itu ya. Berarti ini 1 juta, udah gue tulis ya sampai akhir. 1 juta dikali 1,05. Nah, 5 kurang 1 jadi 4. Nah, terus kalau udah 1 juta lagi turunin 1,05 pangkat 4, ayo cari 1,05 kali 1,05 sampai 4 kali dapat 1,2155. Nah, kalau udah kaliin deh sama 1 juta, nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, tambahin 0, 2 lagi. Nah, ini kan 1.215.500 jiwa. Nah, kenapa jiwa? Karena kan di soalnya penduduk desa itu kan orang ya, kalau orang sama jiwa gitu. Jadi jumlah penduduk tahun 2011 adalah 1.215.500 jiwa. Nah, selesai sampai di sini. Semoga kalian pada paham ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya-tanya lagi. Semangat terus belajarnya. Sehat selalu.